Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Apalagi kita saat ini sedang masuk musim pancaroba ya, peralihan. Dari semula musim kemarau sekarang sudah mulai masuk hujan. Dalam 2 hari ke belakang ini kota Kabupaten Bogor juga diguyur hujan cukup lebat. Bahkan ada beberapa kasus bencana alam yang terjadi. Di antaranya ada tanah longsor, kemudian pohon tumbang dan lain sebagainya. Nah, namun semua itu juga tidak membuat kita sebagai warga kota maupun Kabupaten Bogor, warga Bogor untuk menjauh ya. Itu adalah saudara-saudara kita dan perlu kita bantu. Nah, pada hari ini kita sama-sama kembali mengikuti sebuah program yang memberikan kesempatan kepada kita semua untuk memperkenalkan kepada Anda dan melihat, menilik, menimbang dan nanti Anda yang memutuskan sendiri di bilik suara siapa yang pantas Anda pilih sebagai pemimpin Bogor. Inilah sebelum 27 November 2024. Pada hari ini kita kedatangan calon Bupati Bogor yang luar biasa. Kami mengenalnya sebagai Bunglon. Kenapa disebut Bunglon? SD punya julukan sendiri. Masuk SMP ada, SMA ada. Sampai dengan saat ini namanya itu udah 3 kali kalau tidak salah berubah. Kita sambut Bapak Rieke Iskandar. Tepuk tangan dong. Abang apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Sehat selalu. Ya, sehat selalu. Abang, seperti tadi saya sampaikan Bang, nama Abang itu katanya sudah 3 kali berubah dari SD. Berubah. Ya, itu kenapa Bang? Kenapa itu? Tergantung. Nah, ya. Waktu masa kecil sih ya. Waktu masa Abang kecilnya di Cigombong. di Cigombong. Abang asli Cigombong. Asli Cigombong, lahir di Rumah Sakit Ciawi kayaknya. Oh, bukan di Maberang. Bukan. Bukannya di Cigombong asli. Oke. Jadi Cigombong. Oke. TK-nya TK Pertiwi dekat kecamatan, adalah dekat kecamatan Cigombong, terus Yeah. SD-nya SD Cigombong, SMP Cijeruk. Aha. Jadi emang dari lahir udara yang pertama dihirup adalah udara Kabupaten Bogor. Iya. Udara Gunung Salak, air yang diminum pun ASI kayaknya. Asli Kabupaten Tapi Bogor. kalau airnya berarti kan air dari mata air Gunung Salak tuh, tapi bukan aqua ya. Maaf, bukan iklan nih. Iya, bukan iklan maksudnya. Tapi yang jelas bahwa itu masih benar-benar asli sebelum ada air-air mineral yang diambil dan lain sebagainya. Betul. Tapi bahwa itu sudah Abang minum dari sejak lahir. Betul. Begitu ya. Jadi kalau boleh dibilang darahnya darah Bogor asli. Amin. Asli Iya. ya. Nah, inilah yang membuat kita semuanya seharusnya juga percaya pada beliau bahwa saatnya putra asli Bogor. Ya, betul. Bener nggak? Harusnya Abang bayar saya sebagai ini Bang. Nggak usah ketawa yang lain. Ya. Siap. Ini urusan saya sama Abang ini ya. Bang, jadi gini, cerita dulu. Waktu kecil katanya sempet nama Akeo. Oh enggak. Apa siapa? Waktu kecil tuh teman-teman di Cigombong ya, teman SD, SMP itu namanya manggil saya Nyoh sih. Nyoh. Dari Kenapa Nyoh? mungkin karena saya kayak dari kecil udah kayak bule, sampai dari Sinyo lah. Oh Sinyo, jadinya Nyoh. Oke. Jadi ngetopnya kalau di Cigombong nggak ada yang kenal Akel gitu. Tapi jadi itu hanya pas SD sampai SMP sih. Ya. Terus setelah masuk SMA, waktu itu kelas 1 SMA itu saya jarang, ada beberapa kali satu pelajaran nama juga anak SMA suka nggak masuk. Bolos. Jadi setiap kali mata pelajaran sosiologi kalau nggak salah nama gurunya Butina waktu itu, saya nggak hadir, selalu nggak hadir. Karena? Kadang masih di kantin, kadang telat gitu. Jadi dia selalu bilang mana si Akeo tak asup deui wae gitu. Iya. Jadi semenjak itulah namanya Akeo sampai hari ini orang lebih tahu nama Akeo dibanding nama asli saya kan. Oh jadi itu panggilan justru dari seorang guru? Iya, guru SMA saya di berharga SMA itu. 3 Bogor. Masih ada?
beliau ya kayak belum pernah ketemu lagi Saya ya. belum update sih terakhir beliau Bu Tina bagaimana kabarnya. Yang pasti dia rumahnya di Cibadak, Sukabumi. Oh di Cibadak Sukabumi. Ya mudah-mudahan kita doakan dia Sehat. adalah seorang guru, Iya. selalu sehat walafiat begitu Betul, ya. betul, Itu gimana pun juga kita nggak boleh lupa jasa guru kita. Betul, betul, Nah betul. itulah ya, sekarang sampai di Kabupaten Bogor juga dikenal Akeo masih. Iya, jadi sekarang di Kabupaten Bogor pun orang-orang taunya Akeo, bahkan mungkin nggak jarang sekali yang tahu nama asli saya. Malah Rike itu nggak tahu orang ya, Iya, taunya Akeo iya. aja. Baru sekarang aja ketika saya mencalonkan bupati, Aha. ketika saya publish nama saya Rike, banyak yang Begitu bilang, ngeliat, nama- oh nama asli nama Rike. aslinya. Nama asli Rike gitu. Dia bilang iya. Dari mana tuh? Gue bilang, saya jawab nggak salah. Itu kan lahir bulan Agustus. Itu orang tua lihat banyak hut RIke jadi Rike aja dia bilang gitu. Ngasal. Ya, jadi itulah yang apa namanya membuat Kang, saya manggilnya Pak Akeo enak ya, enaknya Akeo ya, Kang Akeo. Tapi Akeo aja. jangan, kalau menurut saya jangan, karena Ya. nanti kan di di surat suara tidak ada nama Akeo. Iya siap. Pasti Rike ya, Rike Iskandar, lengkapnya Betul, Rike betul. Iskandar. Betul. Boleh kalau mulai sekarang kita panggil Rike aja? Siap. Ya Rike Rike aja lebih Iskandar enak sih. ya. Ya, soalnya gitu. Kita harus memulai sesuatu dengan baik walaupun itu adalah hanya nama panggilan ya. Bahkan kalau jadi lebih terkenal itu malah mungkin bikin sesuatunya memburamkan begitu kan. Betul, Ya. Nah, itu jadi sekarang teman-teman semua ya manggil Bang Akeo ini sebagai Bang Rike. Kenapa? Karena beliau akan ikut konsultasi dan mudah-mudahan ya ini cita-citanya tercapai. Bang, Ya. kalau Abang sudah ingin ikut, ada yang bilang begini, bener nggak sih Bang Rike ini pengen ikut konsultasi pada Pilkada 2024 atau jangan-jangan hanya apa? Ada yang sebut cek ombak lah atau Anda itu hanya ikut-ikutan lah, meramaikan saja dan lain sebagainya. Menurut Abang seperti apa? Kekurangan saya cuma satu, Kang. Apa tuh? Saya belum dukung partai. Belum Didukung partai. didukung Pak, tapi melamar sudah ke partai. Oh sudah. Sudah. Artinya kalau serius sangat serius karena sampai hari ini kan survei terakhir itu adalah saya udah peringkat 3 kan dibanding calon kandidat lain. Ya. Terus yang berikutnya adalah kalau saya nggak serius saya nggak akan duduk di sini juga. Ya. Karena saya sedang ikhtiar nih. Betul. Jadi saya selalu berikhtiar jikalau ada takdirnya, mungkin saya ada takdirnya ya saya akan terpilih jadi bupati. Seperti itu. Jadi kan takdir itu kita tidak hanya sekedar menunggu, harus kita kejar ya. Betul. Makanya saya sedang mengejar takdir sebetulnya. Mudah-mudahan ada. Amin. Begitu. Mudah-mudahan ada. Gitu, Kang. Nah, jadi belum didukung partai. Ya, menurut Meramal, beberapa meramal, melamar sudah, Ya. tapi belum ada yang menyatakan dukungan begitu. Betul. Jadi sampai hari ini saya masih berproses. Ada beberapa partai sih yang sudah nyaris close gitu, tinggal close aja. Tapi masih tetap berproses. Makanya di beberapa teman-teman bahwa kalangan politisi terutama bahwa saya tinggal nunggu satu partai saja dukung saya selesai lah sebetulnya. Bahwa saya sudah serius sekali. Kalau sekarang serius belum sekali karena belum ada partainya. Iya, betul. Begitu. Karena Kalau ada sudah partai kan kita udah langsung tinggal koalisi kan. Iya, betul. Karena tidak ada untuk jalur perseorangan kan, jadi semuanya Betul. juga harus melalui jalur partai. Betul, betul. Kalau boleh disebut partainya? Kalau partai ya banyak lah partai yang sudah kita masuk ya. Yang P3 sudah? Hampir semua kita sudah masuk. Tapi ya kita sedang berusaha lah. Mungkin 1-2 partai lah yang akan saya ambil. Boleh disebut? Enggak usah lah. Nggak usah disebut ya, nggak nggak usah usah. disebut partainya. Biar kan katanya ada beberapa yang harus kita simpan dulu biar surprise. Biar surprise. Biar surprise ya. Nah tapi kira-kira apa yang membuat partai-partai ini belum menentukan pilihannya? Macam-macam karena saya bukan kadernya. Oke. Jadi beberapa partai yang mau mendukung saya menuntut saya untuk menjadi kader di partai tersebut. Dan buat saya sih ya selama mereka mempercayai saya tidak ada masalah juga ya. Karena
apa namanya, terakhir saya di Partai Persatuan Pembangunan kan, di P3, saya anggota di sana, tapi permasalahannya hari ini rekomendasi P3 dari 5 orang, bukan nama saya tidak masuk di 5 orang tersebut. Artinya ketika saya tidak masuk di P3 di nama-nama tersebut, artinya saya harus mencoba mencari partai lain. Kalau saya tetap ingin ikut bertarung di pilkada. Jadi sekarang saya sedang mencoba mencoba. Ini kenapa nih? Demo. Kenapa? Itu stasiun dibersihin, dirapihin semua segala macam. Tapi kan akhirnya hari ini kita semua applause bahwa sesuatu yang asalnya mustahil, yang semua orang bilang nggak mungkin oleh seorang Ignatius Jonan yang Menteri Perhubungan saat itu, di Rut PT KAI, betul. Itu semua beres itu Bang. Ya. Itu kan ini loh contoh-contoh pemimpin yang menurut saya tidak kalau memang yakin benar nggak usah dipikirin lah. Ada dampak-dampaknya. Kalau nggak dipilih lagi nggak usah dipilih lagi dah. Orang-orang seperti beliau. Nah itu disebut edan Bang. Tersingkir, percayakah itu? Nah bisa itu, jadi. kayak Ignatius itu kalau kita bilang pemimpin edan ya itulah Ignatius Jonan. Saya salut juga sama Pak Asma tersebut, menurut saya masuk dalam edan, karena edan itu kan energik, dedikasi, aksi nyata jelas tuh. Maksudnya berani ambil keputusan. Pemimpin yang hebat itu adalah pemimpin yang berani ambil keputusan. Apapun begitu. itu, walaupun dia karena dimusuhi, dijauhi. Iya nggak ada masalah, itu resiko pemimpin kan. Kan katanya semakin tinggi itu semakin sendiri. Semakin ini ya. Semakin sendiri. Sekarang siapa jabatan itu, misal di kantor, ketika staf banyak teman, naik manajer levelnya udah sama manajer, udah ruangannya cuma sama manajer. Direktur ruangan sendirian, makan sendiri, apa sendiri, ini sendiri. Nah kesendirian itu adalah resiko seorang pemimpin pasti. Gitu kan, dukungan belum tentu ada dukungan, itu tinggal masalah nyali aja Bang. Ini yang banyak orang tidak tahu ya. Gitu. Abang belajar kepemimpinan itu dari mana Bang? Ya kalau belajar secara itu saya enggak lah, tapi ya terus terang kalau saya itu guru kehidupan saya itu waktu zaman SMP itu saya baca Koping Ho itu berjilid-jilid Bang. Tamat saya. Artinya adalah Koping Ho itu Bang, kalau ada kalau ada dulu ya, siap tempat penyewaan itu serialnya satu lemari penuh. Saya sampai udah nggak ada lagi yang belum saya baca. Artinya saya merasa cara pemikiran saya, jiwa saya, apa semua segala macam itu sangat terpengaruh ketika saya semasa SMP saya menghabiskan buku Koping Ho itu. Intinya dari bacaan tersebut adalah di situ kan ada baik, ada buruk, ada cara ambil keputusan, pengambilan keputusan ada di sana. Itu sebetulnya kayak kehidupan kita sehari-hari kan. Di sana ada raja, di sana ada ksatria, di sana ada penjahat, di sana ada apa gitu, gitu kan. Semua ada di sana. Kita membaca semua karakter tersebut. Akhirnya saya dari situ saya udah jadi merasa saya bisa mendalami sebagai karakter apa. Dan di situ juga saya bilang kalau jadi pemimpin di sana ya ketika dicerita itu pun ya ketika kita ambil keputusan ya dua, disukai itu dan disukai ya itu like or dislike ya itu resiko yang harus diambil ketika kita ambil keputusan. Kan takut. Kita gak usah takut dong. Kan toh prinsipnya kan kita tidak bisa memuaskan semua orang kan. Pasti ada aja yang gak suka seperti itu. Tapi ya itu resiko yang kita ambil. Lu suka sama gue syukur enggak ya udah gitu aja Bang. Termasuk saya besok dalam kampanye pilkada saya sih tidak ngaling-ngaling. Lu suka pilih gue, yang nggak suka ya udah. Tapi bagaimana Pak tanggapan Abang dengan bahwa kalau orang seperti itu dibilang egois, tidak mau menerima masukan dan lain sebagainya? Loh, apa berbeda? Kalau masuk beda loh. Justru kan kita mengambil keputusan karena dari masukan, dari input itu keluar output. Tapi input itu kan macam-macam. Ada 10 input, ada input 7 yes, 3 no. Tentunya kita ambil 7 yes dong dibanding 3 no. Gak mungkin dari pemikiran saya sendiri, mustahil Bang. Kita kan sebagai masuk sosial itu berinteraksi dengan itu. Tentunya pasti kan kalau saya bupati saya pasti akan tanya ini gimana masalahnya, ini gimana masalahnya. Mungkin saya yakin ya kalau saya bupati itu yang namanya pejabat-pejabat itu pintar-pintar Bang. Nah tinggal kita minta sarannya apa keputusan terbaik.
Ya, gitu. Nanti setelah keputusan terbaik kan mereka hanya saran. Setelah itu ya eksekusi ya tetap di kita dong, Ya. di kepala daerah. Walaupun itu bisa saja bukan menyakiti ya, tapi akan bertentangan dengan misalnya kepala dinas yang nanti Oh akan iya, Anda nggak ada pimpin itu masalah. akan tetap Nggak akan ada diambil, masalah, akan Bang. diskusi, sikat. Nggak ada masalah, sikat dong, sikat aja. Menurut justru di situ kalau kita mohon maaf Bang, zaman Pak Harto juga tegas-tegas aja. Toh apa namanya Indonesia terus terang di zaman itu kan pembangunan juga menggila. Gitu kan ya. Kita juga kenapa enggak? Kita bawa contoh Singapura, Lee Kuan Yew, dia sikat-sikat aja. Gitu, dia bikin pondasinya yang kuat. Nah, mungkin saya di Kabupaten Bogor kalau saya di Bupati saya juga akan bikin pondasi yang kuat. Seperti halnya Ignatius Jonan ketika dia membuat pondasi di PT KAI. Betul. Jadi walaupun ketika Ignatius Jonan sudah tidak menjadi direktur di PT KAI, tapi pondasinya sampai hari ini masih kuat. Iya, betul. Kan kita dulu ketika bicara PT KAI jangan-jangan Ignatius Jonan keluar, KAI ambruk nih, Iya, balik ternyata lagi tidak seperti ya? dulu. Ternyata tidak. Nah, pemimpin yang hebat adalah pemimpin yang bisa membuat pondasi, Bang. Gitu. Dan kalau saya baca Kopingko misalnya di Kopingko kan cerita tentang kerajaan di Cina, dinasti-dinasti Han, dinasti Song, semua segala macam. Ya intinya adalah mereka membuat pondasi. Ketika pondasi mereka kuat, mereka dinastinya hancur habis. Selama kita jaga pondasinya kuat ya, ketika saya nanti turun, pondasinya udah kuat, bupati selanjutnya kan tinggal memperkuat lagi pondasi atau membangun. Kalau abang bilang, apakah pemimpin terdahulu belum membuat pondasi itu? Sudah tentunya, tapi kan tinggal diperkuat sama kita. Gitu. Pondasi-pondasi itu kan ada pondasi-pondasi yang sudah ada itu, tinggal kita perkuat, Bang. Oke. Tapi kan diperkuat itu mungkin salah satunya adalah dengan cepat dan berani mengambil keputusan. Nah, itu, I see. Gitu. Jadi intinya gitu, pondasi bukan berarti kita keluar dari pondasi yang sudah ada. Tidak. Bukan berarti kita keluar dari aturan yang sudah memang ada. Betul. Bukan kita melawan aturan. Betul. Tapi justru kita menegakkannya. Iya. Dengan keedanan tadi. Iya betul, karena edan ya itu saya bilang kita kudu edan memang. Kalau nggak edan tuh kita biasa aja Bang. Kabupaten Bogor ini 5,8 juta jiwa Bang. Sama dengan Singapura 5,8 juta jiwa. Luasnya sama, jauh lebih besar dari Singapura. Iya. Singapura air terjun aja bikin di bandara. Kita air terjun Kabupaten Bogor dari Sentul Pamijahan selesai. Enggak Sumber usah daya dibikin. alam banyak. Apa Betul. banyak? Masa ya kalah kita sama Singapura yang sama-sama 5,8 juta jiwa penduduknya. Itu kan logikanya. Iya. Gitu. Kenapa bisa dia lebih hebat kita nggak lebih hebat? Gak apa-apa kita ambil Singapura lah. Atau saya kemarin pulang dari Kalimantan, provinsi Kalimantan Selatan itu kan 5,8 juta jiwa. Kita setara dengan provinsi loh. Setara juga dengan provinsi Bali. Kabupaten Bogor itu luar biasa. Dan keunggulan kita kan dekat sekali dengan Jakarta Iya, betul. sebagai pusat ekonomi. Harusnya itu perputaran uang di Jakarta itu menurut statistik, perputaran uang Indonesia itu kurang lebih 60-70% di Jakarta. Harus itu bisa rembes ke Kabupaten Bogor. Tapi yang terjadi hari ini yang mengambil banyak rembesan itu lebih banyak Bekasi, gitu kan? Lebih banyak rembesan, malah lebih jauh ke Kerawang. Kenapa nggak ke arah sini? Ya. Berarti kan ada sesuatu yang salah nih. Ya. Kenapa investor nggak lari ke sini? Bahkan saya dapat informasi sekarang itu tenaga kerja itu banyak mulai pengangguran di timur karena banyak pabrik yang pindah. Betul. Apa permasalahannya? Kenapa sampai pindah? Itu kan permasalahan krusial. Harusnya dinas terkait itu mikir, ini kenapa ya mereka pindah ya? Ada sesuatu yang salah nih. Dan aku yakin hari ini tidak ada satupun kepala dinas yang berpikir kenapa mereka pindah. Dan mereka mungkin tidak tahu berapa banyak perusahaan yang sudah pindah dari Bogor Kabupaten ini. Bogor. Iya. Tapi ketika saya di lapangan mereka bilang, Pak, pada pindah Pak perusahaan. Kita sekarang pengangguran meningkat. Pertanian udah enggak ada. Terus industri pada hilang gitu kan. Udah mulai pada pindah. Kemana? Ke Jawa Tengah. Lebih mudah atau ke Kerawang. Gitu. Kenapa nggak bertahan di Kabupaten Bogor? Itu juga kan sepertinya salah satu yang harus diselesaikan oleh pemerintah Kabupaten Bogor gitu. Nggak hanya kita tuh nggak hanya cuman saya bilang retorika, PHP, udah nggak bisa lah. Kita harus sudah ambil eksekusi sampai hal yang terkecil. Oke. Gitu Kang, menurut saya sebagai calon bupati. Dan pemirsa, apa yang disampaikan oleh Bang Rika Iskandar ini masuk akal, walaupun kita harus bedah lagi sebenarnya kemana sih tujuannya si abang ini sesaat lagi sebelum 27 November 2024.
Sebelum 27 November 2024, kita masih bersama Rike Iskandar, calon Bupati Bogor dengan jargon ya berarti edan tuh ya Bang ya. Jargonnya edan ya, energik, dedikasi, aksi nyata. Kita sudah bedah tadi apa itu energik, ya, artinya ya punya energi lebih, energik, kemudian dedikasi. Ya? Ini pendukungnya banyak loh di sini, ya. Tuh kan banyak tuh baru bilang tuh. Tepuk tangan dulu dong, tepuk tangan dulu dong. Kemudian juga dedikasi dan aksi nyata. Kita sudah bedah semua tadi. Abang izinkan kita menyapa penonton, pemirsa dan pendengar kita di Radio Mega Suara. Ada Ahmad Rivaldi, edankeun. Nah, edankeun. Jadi udah tahu, sudah tahu ya, sudah masuk ke masyarakat. Wanda Utari, Cilengsi siap diedankeun sama Kang Akeo. Wah, ini berarti masuk nih jargonnya nih. Terus Mivelmi Hendri, pemimpin Kabupaten Bogor Rike Iskandar, yes. Nah, dukungan juga dari Rizwan Indrawan, Kang Akeo, saya titip nanti masukan program pembenahan perempatan Ciawi yang pabelit alias semraut, banyak bis besar ngetem. Di 2012. Iya ini kayaknya iya nih, soalnya namanya sama ya, Iwan Setiawan. Salam buat Pak Iwan kalau gitu. Jangan-jangan iya. Iya makanya saya nggak tahu kan. Sebelum ke yang berikutnya Kang, tanggapan Akang terhadap pemimpin kita yang kemarin ini dalam membangun Bogor seperti apa? Kemarin? Iya, yang kemarin dua ini aja, dari zaman Ibu Ade dengan Pak Iwan. Nah ini gimana menurut Akang? Saya ya, dari sekian banyak, Bu Ade itu keren banget Kang. Terutama dengan program Samisade-nya itu yang infrastruktur untuk jalan desa. Ya. Kenapa? Yang memang itu saya bilang pondasinya. Pondasinya jalan dulu, aksesnya itu diperbaiki dulu. Ketika akses diperbaiki Kang, itu pergerakan uang, pergerakan barang lebih cepat, lebih murah. Daya saing ekonomi meningkat. Betul. Itu betul. Jadi dengan program Samisade itu Bu Ade menurut saya sangat luar biasa. Dan program-programnya juga bagus lah, Bogor cerdas, Bogor maju gitu, Bogor sehat. Yang saya tahu di zaman Bu Ade jadi bupati itu dia untuk PBI itu BPJS yang ditanggung oleh pemerintah Kabupaten Bogor, itu hampir 600.000 jiwa atau 800.000 jiwa Bang, yang memang mereka yang tidak mampu, itu luar biasa Bang. Luar biasa, bahkan ketika saya Bogor Gercep pun ketika memang ada masalah dengan pembiayaan rumah sakit juga kadang-kadang kalau memang untuk mereka miskin tidak bisa bayar itu kan dibebaskan zaman Bu Ade itu. Itu luar biasa Bang. Itu sangat luar biasa lah. Itu sudah pondasi sudah berjalan. Pondasinya itu bagus banget. Akan kita jalankan lagi. Betul, dan di zaman Bu Ade itu saya bilang ada satu pancakarsa yang menurut saya adalah pancakarsa terbaik, yaitu adalah Bogor beradab. Bogor beradab itu adalah bagaimana masyarakat Kabupaten Bogor itu punya adab yang baik. Adab itu macam-macam. Waktu itu ya, saya ingat banget niatnya itu Bogor beradab itu ketika suatu hari masyarakat Kabupaten Bogor bukan itu, karena Abang sebagai ketua pelaksana Gercepnya bukan ya? Bukan. Ini kan beda. Ini beradab dengan bergercep beda. Cuman saya bilang bahwa ada satu impian dari zaman Pancakarsa Buat itu Bogor beradab itu adalah ketika masyarakat Kabupaten Bogor tidak buang sampah sembarangan. Itu adalah adab. Ketika masyarakat Kabupaten Bogor mau antri, itu adab loh. Ketika masyarakat Kabupaten Bogor itu jiwa tolong menolongnya, jiwa gotong royongnya tinggi, itu adalah adab. Itu adalah target pencapaian yang sebetulnya 5 tahun tuh. Kalau bisa seperti itu tuh masyarakat Kabupaten Bogor. Itu luar biasa dan tentunya mungkin ini salah satu kalau saya terpilih jadi bupati, target Bogor beradab ini harus saya ukur kayaknya. Before afternya biar kita bisa kelihatan gitu daya saing masyarakat. Kan kadang-kadang kita itu punya 5,8 juta jiwa Kang. Itu adalah sumber daya manusia. Umurnya produktif rata-rata di bawah umur 40 tahun sampai 25. Ini adalah apa kalau orang bilang itu adalah modal. Iya kan? Modal Gen Z. Tetapi ini akan menjadi cilaka kalau mereka Gen Z ini tidak punya adab.
Yang ada kita jadi bangsanya rusak, Kang. Tapi kalau memang Gen Z ini mereka nanti secara pendidikan, cara apa semua segala macam itu adabnya baik, ini menjadi modal yang sungguh luar biasa buat Kabupaten Bogor, Kang. Seperti itu. Makanya saya bilang tujuan saya mungkin kalau saya bupati Bogor beradab akan saya tetap akan apa namanya dilanjutkan ya. Fokuskan karena pondasinya sudah ada itu. Iya, dan lewat tentunya kan lewat keagamaan. Maksud saya agak kita push di sana juga. Ya. Kemudian dari Kang Dori Sundari. Ini bismillah Pak Rike. Nah, gini dong, energik, dedikasi, aksi nyata. Ya, bravo. Kemudian dari Hendi Adam, Bupati Edan, kumaha rakyat nakang. Nah, rakyatnya apakah akan edan juga? Ya harus Harus edan. dong, harus. Jadi edan, harus memang energi. iya. Menurut saya kalau Bupati Edan rakyatnya kudu edan oge lah. Edan oge. iya. Energik, dedikasi, aksi nyata. Betul. Ini saya mau cerita ya, Kang. Ya. Ini saya mau cerita. Waktu zaman Bogor Gercep, ada satu orang di Facebook itu ngomel mulu bahwa apa namanya? Dia itu bilang begini. Ini ada rumah rusak, ini gini. Mana gercepnya? Oh, gitu. udah. Saya bilang begini, akhirnya saya bilang ini. Pertama, saya bilang saya nggak kenal sama orang itu, sama orang yang rumahnya rusak itu. Kedua, bukan tanggung jawab saya juga ngebangun rumah rusak. Gue bilang, dengan lu koar-koar di Facebook tidak membuat lu jadi pahlawan, gue bilang. Lu akan jadi pahlawan kalau lu bisa berkolaborasi. Oke. Saya bilang, kieu dah, putus sabarata. Non karena ngamekeun imah. Terus dia jawab kan 10 juta. Cek urang teh wow sama sekali tah jeung jelema. Tapi kita buktikan bahwa kita bisa kolaborasi, gue bilang. Gini deh. Gue sumbang 2 juta, 8 jutaan neangan. Di masyarakat. Emangna eta kuliling imahna miskin kabeh. Piraku tuh bisa nyumbang 50.000 ke, 100.000 ke, sabaraha ke. Kakumpul lah 8 juta mah supaya eta imah regreg deui. Saya bilang begitu. Di Facebook saya bilang, kalau Akang sudah bisa buktikan pegang 8 juta, saya transfer hari ini juga 2 juta. Bari urang jeung teu wauh tah saha jelema. Alhamdulillah tika poe ieu kosna eueuh tah. Artinya kita tidak bisa hanya teriak-teriak pahlawan ke masyarakat, ke apa di wah ini rumah rusak, jalan rusak, semua segala macam. Hey, semua juga bukan tugas pemerintah aja. Seperti itu. Kita bareng-bareng ayo. Kalau bareng-bareng ayo itu waktu saya bawa gercep. Yeah. Tapi saya dicaringin ada satu orang itu sakit. Kang ini kisah nyata. Mau masuk rumah sakit Ciawi, BPJS-nya mati 6 juta kudu bayar BPJS. Orang nggak mampu. Akhirnya saya bilang kalau lu merasa memang apa namanya mau membantu sesama, saya bilang, ku saya dibayar 1 juta. Urang teu wauh tah saha jelema tah nu arek asup rumah sakit lagi. Tapi wayahna teh 5 juta. Tah nu eta mah bener, kakumpul 5 juta Kang. Teuing di mana duitna? Gitu. Dia bilang saya tuh, Kang, alhamdulillah Kang. Wah, sekitar 4 jam lah ketika saya challenge suruh nyari 5 juta. Saya challenge. Saya bilang terserah lu mau nyari kemana? Ke kepala desa ke, arek ka camat ke, arek ka mana ke, terserah lu mau nyari kemana. Gue bilang, pokoknya kurang dibayar 1 juta weh, bari aing gitu nyaho teu usaha manehna. Saya bilang begitu. Dan mohon maaf Bang, waktu Bogor cepat semua tak bukan uang pribadi banyak, uang teman-teman banyak, orang-orang yang memang peduli dengan Bogor waktu itu mereka banyak mau bantu. Karena kenapa? Karena kalau mereka bantu langsung saya sebar-sebarin. Yeah. Jadi mereka trust, yang dibangun di Bogor itu trust, tidak menggunakan APBD 1 rupiah pun Bang untuk bantuan-bantuan ke masyarakat. Yeah. Ya kadang-kadang 1 juta doang mah ku saya bayar jebret. Tapi alhamdulillah yang dicaringin kekumpul 5 juta Kang. Teuing duit di mana? Orang tinggal transfer 1 juta. Asup 6 juta bayar kurang. Ya. Sisanya dipindahin BPJS jadi PBI yang dibayarkan oleh negara Bang. Dibayarkan oleh pemerintah Kabupaten Bogor melalui Bogor Sehatnya. Seperti itu. Nah, itu baru bener. Orang itu bicara bener gitu. Jangan udah kayak iye pahlawan koar-koar itu bukan pahlawan. Yang bener itu aksi nyata Kang. Gitu maksud saya. Iya. Itu dia. Jadi kita kasih tepuk tangan dulu nih untuk Bang Rike. Aksi nyatanya itu benar-benar nyata. Jadi semuanya bisa kita kembali. Udah tepuk tangannya.
Dibalikan ya, dibalikan. Dibalikan itu dalam pengertian bukan dengan apa namanya? Hanya lu koar-koar aja. Iya. Coba kita balik aja, kita balik. Edannya tuh di situ gitu. Aksi Edannya tuh di nyatanya, situ. Kang. Aksi nyatanya. Iya dong. Lu jangan cuma bisa ngomong doang. Betul. Aksi nyata lu mana? Betul, Gitu kan. seperti itu. Ini yang akan terapkan. Betul Kang, menurut saya harus begitu. Jadi ke depan itu saya akan memberikan stimulan saja lah. Yang memang hal-hal yang harus tidak ada lagi, misalnya kita suapin kebutuhan 10 juta kasih 10 juta enggak lah. Tapi kalau memang kebutuhan 10 juta kita siapin pemerintah itu 2 juta, 3 juta, kita gotong royong lah. Saya juga kan waktu itu bilang ya udah inilah semena batakona ti urang, tapi wayana kerja bakti gue bilang. Kalau kagak kerja bakti gue kagak mau. Ya. Gue bilang lu bayar tukang ngapain, gue bilang bayar tukang. Iya dong. Kayak begitu Kang. Itu ada yang kayak gitu. Itu juga ada yang kayak gitu. Mau mereka. dan Saya mau beliin ya. Ari Bangsa beli batako, beli semen kan nggak berapa Kang. Yang pasir kadang-kadang akhirnya ketika saya nyumbang ada warga lain nyumbang pasirnya. Itu kisah nyata Bang. Itu ada ketika saya di Bogor Gercep dulu. Karena tapi di Bogor Gercep kan saya tidak pernah berdiri paling depan karena memang saya sebenarnya baru sekarang aja saya maju jadi bupati, saya harus di depan, biasa saya di belakang aja. Iya. Ya, Kang, ini pengalaman Akang sudah cukup. Kemudian apa namanya? Kegiatan-kegiatan di akhir-akhir ini juga Akang sudah membuktikannya ya dengan bergabung juga dengan beberapa apa namanya? Abang pernah di KNPI juga ya nggak salah ya? Kalau KNPI enggak. KNPI bukan ya? Saya banyak di olahraga Kang. Olahraga di ya? KONI. KONI, maksud saya KONI. Ya, maksud saya KONI. Sekarang KONI ketua ya? Kormi. Ya, ketua Kormi. Nah, ini ada waktu 5 menit bagi Akang saat ini untuk menyampaikan apa yang bisa meyakinkan masyarakat apabila saya duduk sebagai Bupati Bogor. Silakan. Ke kamera di sini. Di sana ya, gak usah 5 menit lah kelamaan Kang. Iya, silakan Kang. Terima kasih Kang sudah memberikan waktu. Kalau saya terpilih jadi Kabupaten Bogor, saya komitmen dengan edannya. Energik, dedikasi, aksi nyata. Itu paling penting. Dan saya bilang, dan saya pikir juga, siapapun bupatinya nanti yang terpilih, jikalau bukan saya, memang harus edan. Kenapa? Ya itu, energik, dedikasi, aksi nyata. Sudah tidak boleh ada retorika, sudah tidak boleh ada PHP. Pokoknya langsung eksekusi terasa oleh masyarakat. Seperti itu. Dan saya komit di situ bahwa saya kepilih edan saya. Alexa edan-edana dah orang pokoknya kalau saya terpilih jadi Bupati Bogor, dan tentunya keedanan saya harus terasa manfaatnya oleh masyarakat. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Ya. Kita tepuk tangan dong untuk Kang Rieke Iskandar, calon Bupati Bogor 2024 yang insya Allah ini sudah apa namanya? Tadi boleh dibilang tinggal selangkah ya Kang? Iya. Tinggal selangkah ya? Tinggal selangkah, mudah-mudahan. Kita doakan sama-sama, ini bukannya apa-apa, kita kan sudah mendengarkan ya, kita sudah mendengarkan apa yang beliau sampaikan tadi. Dan ini mudah-mudahan memberikan masukan kepada Anda ya. Bagaimana nantinya bisa memilih calon pemimpin Kabupaten Bogor di masa yang akan datang. Kang, kalau Anda F1 oke, F2 oke. Kalau F1 F2-nya kira-kira cewek cowoknya juga nggak masalah? Nggak masalah. Nggak masalah. Kemudian partai non partai juga tidak masalah? Nggak masalah. Ya. Kalau sebaliknya, apabila Akang yang F2 misalnya begitu, Nggak apa masalah. kira-kira kriterianya? Nggak masalah, siapapun lah. Siapapun saya pikir ya, hari ini semua yang mencalonkan bupati itu mempunyai keinginan yang sama Kang. Gitu. Artinya tinggal kita menyesuaikan saja keinginan tersebut agar satu goalsnya, tujuannya, titiknya kemana kita samakan. Saya pikir kalau ada beberapa kasus bupati dan wakil bupati itu nggak nyambung karena titiknya itu nggak sama Kang. Oke. Artinya Ya, kalau itu kita benar itu memang kejadian di mana-mana ada. Sering kejadian karena itu titiknya nggak sama, titik tujuannya nggak sama. Tapi kalau kita dari awal titik tujuannya, goalsnya sama, insya Allah nyampainya juga sama bareng kan. Tujuannya juga sama soalnya. Dia. Gitu. Ya.
Tapi yang jelas berarti ada kriteria juga yang akan Akang sampaikan ketika nanti akan berpasangan dengan siapapun. Tentunya ketika kita bicara pasangan dengan siapa, yang pertama yang harus kita bicarakan paling penting titik akhirnya kita mau di mana nih, mau kayak apa, mau dibawa kemana Kabupaten Bogor, kita tentukan dulu di situ. Karena kenapa Kang? Kalau kita nggak tentukan titiknya, kan itu kadil Kang, itu jelas. Akang ada kemana? Mau ke utara, kemana? Teuing kemana? Teuing kemana? Mutar-mutar nyasar. Tapi kalau Akang bilang ada kemana? Ada ke Surabaya. Ayo kita ke Surabaya dulu. Gitu. Setelah dari Surabaya kemana lagi? Ayo kita tentukan kemana? Ke Denpasar. Ayo. Tapi kayak mah kalau ditanya Akang mau mana? Teuing kemana ya orang? Baik, Kang Rika Iskandar terima kasih sudah hadir pada kesempatan sore hari ini. Sekali lagi mudah-mudahan cita-citanya apa yang dicita-citakannya bisa tercapai. Amin, terima kasih diinginkan bisa tercapai. Dan pemirsa, apa yang disampaikan oleh Kang Rika Iskandar, calon Bupati Bogor kita ini bukan sesuatu yang kaleng-kaleng, kemudian juga bukan sesuatu yang mengada-ada, ya. Ini akan beliau jalankan ketika beliau terpilih nantinya. Demikian sebelum 27 November 2024, sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.